Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Drag Queen mulai dikasih ruang oleh media arus utama, sebagai contoh program televisi RuPaul Drag Race. Kompetisi khusus para drag queen yang berhasil membawa diskusi mengenai profesi itu muncul ke permukaan. Kalau kata RuPaul, sejatinya drag adalah perlawanan terhadap budaya maskulinitas yang beracun atau toxic masculinity. Kalau berdasarkan kamus Oxford, kata drag sudah ada sejak 1388, tapi baru pada abad ke-19 digunakan untuk mendefinisikan berpakaian atau menjadi persona yang berbeda dari gender sendiri. Kata drag dipakai William Shakespeare untuk menggambarkan para pria yang memakai kostum wanita di panggung teater. Dalam budaya pop, drag digunakan untuk menyebut female impersonator alias peniru perempuan, laki-laki yang bergaya dan berpakaian feminin dan melakukan atraksi, menyanyi, lip sync, menari, komedi, atau bahkan teatrikal. Ini kali saya ngobrol bareng seorang drag queen, Susana Vina namanya. Seperti dugaan saya, nama itu terinspirasi dari Susana yang kemudian ditambah nama panggilannya sehari-hari. Tapi bukan Susana yang biasa dia tampilkan di atas panggung, melainkan Celine Dion. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Berarti kalau Susi full time drag performer gitu ya nyebutnya atau apa? Full time gak sih sebenarnya? Full time gak sih ya, karena kan regulernya Jumat Sabtu ya. Kalau full time tuh di pikiran tuh kayak setiap hari dandan ya. Dan drag queen. Selain itu ngapain? Selain itu kalau di hari-hari biasa ada show ya aku show. Job offer itu juga selain hari Jumat Sabtu kan ada. Skena drag queen gitu itu cukup gede ya? Enggak semua warga di Jogja itu juga tahu tentang Raminten Kabaret. Justru penonton kita kebanyakan dari luar kota, bahkan di luar negeri juga. Untuk penduduk lokalnya sendiri banyak yang belum tahu. Kalaupun tahu itu mungkin beberapa, dan kalaupun ada yang tahu juga pandangan mereka masih negatif. Padahal kan sebenarnya kan tarian Jawa juga banyak juga kan laki-laki yang menarikan tarian perempuan atau dandan perempuan juga gitu ya. Iya, banyak juga loh warga Jogja ataupun yang tinggal di Jogja gitu yang belum pernah nonton tapi kayak tahu-tahu, oh itu ya Raminten Kabaret Show yang tempatnya para banci-banci itu. Jadi masih negatif, padahal kita kan berkesenian. Kita menampilkan karya di situ loh. Kita itu panggung seni di situ. Karena kita juga punya pertunjukan ketoprak, tari klasik, sendera tari gitu. Berarti beda-beda, lain minggu, lain pertunjukan gitu atau? Oh itu setiap minggu ada, ketopraknya juga ada. Raminten Kabaret ada di setiap minggu. Every week itu kita show dan seminggu 2 kali. Oh iya, dan kalau yang mikir, mendingan kalian ini aja deh, cobain aja nonton di situ karena tempat kita itu untuk umum. Tempat kita itu, pertunjukan kita itu adalah tempat umum, bukan kayak yang klub khusus atau perkumpulan khusus, itu bukan. Ini adalah panggung pertunjukan. Karena sekarang juga udah mulai masuk daftar tempat wisata wajib di Jogja. Kebanyakan yang nonton orang kayak gimana sih? Dari semua kalangan, dari anak kecil sampai kakek nenek nonton semua. Responnya sejauh ini cukup baik ya? Responnya sejauh ini luar biasa banget. Bahkan ada jurnalis dari Perancis waktu itu nonton, dia tertarik karena apa? Indonesia kan dikenalnya sebagai negara yang
negara muslim lah ya gitu ya, karena kebanyakan penduduknya beragama muslim gitu, beragama Islam. Ada tempat semacam ini, pertunjukan drag queen, yang nonton banyak sekali yang berhijab dan mereka terhibur, mereka semua tertawa, mereka semua bertepuk tangan mengapresiasi, bahkan minta foto bareng gitu loh. Nah, jurnalis ini yang dari Prancis ini, temen aku ini namanya Estelle, dia tertarik, dia lalu ngeliput gitu-gitu karena yang menarik dia itu kontras gitu loh. Sangat kontras kan, drag queen dan para muslimah gitu-gitu lah ya. Gitu. Sebenarnya sih kalau ngelihat mungkin dari budaya Indonesia sih sebenarnya dari sebelum-sebelumnya sudah ada. Kayak Mas Didi katakanlah, Didi Nintowo. Keseharian kan dia juga yang nggak dandan perempuan juga gitu ya. Tapi kemudian orang di luar ruang performance itu gitu, tanggapannya atau responnya terhadap drag queen itu kayak gimana sih? Apakah mereka mengerti bahwa drag queen itu cuman sekadar performance aja gitu kan? Kalau yang benar-benar orang seni pasti paham. Seperti salah satu contoh yang disebut tadi, Mas Didi Nintowo beberapa kali juga nonton dan mengapresiasi pertunjukan kita. Guru Soekarno Putra juga, bahkan sampai kita suruh naik ke panggung waktu setelah closing acara gitu, untuk menyampaikan ya sepatah dua patah kata lah buat kita dan buat semua penonton Kabaret malam itu. Masih ingat nggak sih kalau boleh digambarin secara detail gitu ya? Pertama kali kalau masih ingat, kan didandanin gitu ya. Waktu itu dandanannya kayak gimana? Baju yang dipakai kayak gimana gitu? Sebenarnya aku udah nggak asing sih sama yang namanya makeup dari kecil, karena kan aku dari kecil udah ikut sanggar tari ya. Dari SD itu sampai SMA itu aku nari, di kampung itu aku nari ikut sanggar tari tradisional. Jadi ya udah nggak aneh kalau ketika di make upin bla bla. Cuman kan selama ini make upnya make up panggung untuk tari gitu ya. Nah, waktu untuk make up panggung sebagai drag queen, ya aku sempat melihat perbedaan itu sih, karena mukaku yang biasanya sebagai penari sangat berbeda ketika aku di make up sebagai drag queen. Itu sangat berbeda sih, apalagi dengan kemudian memakai rambut perempuan, memakai gaun perempuan gitu, itu feel-nya beda aja sih. Udah kayak kerasukan gitu ya, tadi susananya keluar kayak. Iya. Kalau aku bilang sih effortnya kita lumayan gede ya untuk menjadi seorang drag queen ini, karena kita dituntut pasti ini karena kebutuhan sih. Wig itu kebutuhan, nggak mungkin dong kita cuman punya satu wig dan itu aja yang dipakai. Kita pasti punya beberapa stok wig untuk dipakai, apalagi untuk membawakan beda karakter yang lain. Pasti wignya juga beda, kostum kita bahannya itu cari sendiri, terus kita jahit sendiri. Maksudnya tuh jahit sendiri tuh kita punya penjahit langganan kita untuk bikinin kostum. Ya udah, kita semuanya sendiri-sendiri, beli heels juga sendiri. Dan untuk membentuk tubuh kita di atas panggung seperti tubuh wanita, itu yang menurut aku beneran ini bukan soal materi ya. Aduh, gimana jelasinnya? Pokoknya gini, kita butuh berlapis-lapis stocking di balik gaun kita, di balik kostum kita itu. Kita butuh banyak sekali stocking. Kita pakai spons, busa untuk bikin pinggul ya, gitu ya. Itu untuk bikin pinggul kita seperti wanita, pantat kita seperti wanita itu. Kalau kita udah full final look ya sebagai drag queen itu serius ya. Aduh, itu super panas loh itu. Wah, apalagi lampu gitu ya. Makeup kita udah tebel, pakai wig panas, pakai dalaman yang setebel itu, yang untuk bikin body jadi body cewek itu udah tebel banget itu. Belum lagi kostum kita luarnya masih ada kostum, belum lagi ketimpa lampu gitu. Itu panasnya minta ampun. Dandannya berapa lama ya? Macam-macam sih, ada yang cuma sejam, ada yang ada yang 2 jam gitu. Ada yang setengah jam juga ada. Cuman kalau aku sendiri, kalau untuk makeup aku nggak bisa cepat. Kenapa? Aku bisa aja makeup cepat, cuman nanti hasilnya nggak berubah jadi mirip Celine Dion, nggak akan berubah. Makanya aku always takes time banget kalau untuk makeup itu, karena aku bener-beneran kalau makeup itu aku detail banget. Butuh berapa lama sih untuk nemu formulasi makeup yang tepat antara Celine Dion dan Susana itu tadi, gabungan dua karakter yang ikonik gitu?
aku nggak bisa ngomong kalau makeup aku sekarang udah perfect, karena sampai sekarang pun aku masih terus belajar, masih terus menemukan teknik-teknik baru. Itu percaya nggak percaya ya, hitung aja dari 2016 aku selalu terus menemukan teknik-teknik baru selama ini. Aku pikir yang makeup tadi ya pakemnya mungkin seperti ini, oh tapi setelah terus belajar gini terus semakin menemukan teknik baru dalam bermakeup. Kita nggak pernah ngomong makeup kita di panggung itu udah perfect. Kita sama-sama terus belajar sih, terus mencari juga. Itu berarti make upnya meskipun karakternya Celine Dion gitu ya, juga tetap disesuaikan dengan kebutuhan performance-nya waktu itu. Katakannya lip sync lagu apa gitu, disesuaikan juga nggak sih dengan karakter yang? Iya dong. Ketika aku Wow. bawain Lady Gaga juga aku harus beda make upnya. Alisnya jelas beda, make up matanya beda, warna lipstiknya beda, kontur wajahnya beda, kostum beda, wig beda. Nah, semua itu saling mendukung. Wig, makeup, kostum itu saling mendukung semuanya. Sama-sama kuat. Nggak ada makeup paling kuat atau kostum paling kuat, nggak. Bagi aku tuh semuanya harus total. Ini kayak kerasukan Karena- gitu ya? Enggak ya? Iya. Karena orang nonton pertunjukan kita itu bayar. Aku nggak mau menampilkan sesuatu yang asal-asalan nanti di atas panggung. Aku nggak mau. Aku harap penonton juga puas. Dan aku pun yang ngelakuinnya juga istilahnya I did my best gitu loh. Setelah turun dari panggung, I did my best di panggung tadi. Rasanya kayak gimana sih perform sebagai Celine Dion atau drag queen gitulah? Setiap kali ya, ini nggak bisa aku pungkiri sih, dan aku nggak bisa bohong. Setiap kali aku mau perform, aku selalu nervous banget, beneran sedak dikduk itu dada aku itu, kaki gemeteran. Aku nggak bohong, serius. Masih ya? Pasti itu di belakang itu aku udah, aku berdoa terus Bismillah gitu. Pokoknya I will do my best gitu nanti di panggung. Dah nih ya, se-trembling, se-weak itulah saat mau perform. Tapi ketika udah masuk ke panggung, udah kesorot lampu dan penonton sudah merespon gitu-gitu kan. Apalagi ngelihat mereka cheering gitu kan, cheers terus tepuk tangan, teriak gitu-gitu. Bahkan ada yang teriakin kenceng banget itu. Beberapa kali pasti kedengeran, Celine, I love you. Celine, atau nggak ikut nyanyi gitu-gitu kan. Itu udah terhempas rasa-rasa yang tadi kekhawatiran sebelum naik panggung itu udah terhempas semua udah. Aku kayak orang kerasukan, udah kalau udah di panggung tuh kayak aku tetap sadar, cuman aku kayak apa ya, semua gerakan di panggung itu aku udah kayak otomatis gitu loh, sampai nggak sadar gitu loh, sampai nanti ketika show selesai penonton minta foto-foto, gila Celine Dion banget ya gitu dulu, make upnya, kostumnya, stage act-nya gitu-gitu, kayak beneran nonton Celine Dion gitu. Itu kata mereka ya. Aku senang istilahnya, maksudnya jadinya tuh aku ngerasa perjuangan dari berangkat terus make up, perform dengan segala kepanasan ini, dengan segala ketidaknyamanan ini gitu kan, terbayarkan sudah gitu loh. Ketika respon penonton positif itu dan mereka se-happy itu setelah nonton kita gitu. Susi yang di panggung dan di luar panggung gitu ya, di luar dari show-show itu, ada bedanya nggak sih sebenarnya? Jelas beda. Kalau sehari-hari aku nggak mungkin dandan sebagai Celine Dion. Jelas beda. Cuman gini loh, aku tidak membawa keseharianku ke atas panggung. Cuman karakter di panggung terkadang terbawa di kehidupan sehari-hariku. Contohnya kayak gimana? Ya contohnya bahkan ketika sehari-hari gitu, terkadang aku merasa ketika aku bertemu dengan orang gitu-gitu itu, aku merasa diriku tuh Celine Dion. Terkadang merasa seperti itu. Tapi tetap beda lah. Berarti merhatiin detail banget ya, baik Celine Dion itu pas nyanyi, tampil di panggung, interaksinya kayak gimana, dan keseharian dia kayak gimana kalau lagi diwawancara katakanlah. Berarti itu juga dipelajari gitu ya? Iya, sebenarnya aku tidak sengaja untuk mempelajarinya ya, karena aku ngefans, aku tontonin semua video-video Celine, interviewnya, backstage, ketika di rumah kan. Celine Dion itu kan salah satu diva yang dari dulu selalu open book untuk fans-fansnya, dia selalu open book. Diliputlah di rumah dia seperti apa gitu-gitu. Saat tidak di panggung dia seperti apa tuh semua ada videonya gitu, dan aku nontonin semua itu dari dulu, bukan untuk mempelajarinya ya, karena aku emang ngefans, sekepo itu gitu tuh loh. Hafal gitu. Dan ketika Celine Dion di atas panggung pun seperti apa, lagu ini pembawaannya seperti apa gitu-gitu, aku udah hafal gitu loh. Tapi kenapa Celine Dion sih? Awalnya dulu gara-gara dengerin lagu Titanic. Oh, My Heart Will Go On ya. Go On, yes. Itu film yang tidak lekang oleh waktu sampai sekarang. Aku nggak tahu siapa itu penyanyinya dulu, pertama dengerin nggak tahu siapa penyanyinya, cuman lagunya bagus ya gitu-gitu. Terus waktu SMP
Waktu SMP, waktu mapel bahasa Inggris, kita masuk ke lab bahasa Inggris dan kita ada sesi listening dan kita harus ngisi Lirik lagu itu yang kosong ya, lirik lagu yang kosong. Itu kebetulan lagunya Celine Dion, My Heart Will Go On. Terus di play lagunya Every Night in oh ini penyanyinya, oh my god. Aku jadi tahu nama penyanyinya dan ada liriknya, aku jadi tahu gitu kan. Terus berawal dari situ aku mulai koleksi album-albumnya Celine sedikit demi sedikit. Lama-lama aku punya semuanya. Celine Dion kan sempet lama nggak muncul kan, kemudian muncul kayak semacam dia rebranding diri gitu nggak sih? Ada proses kayak dia menemukan dirinya yang baru gitu. Nah kalau di dalam performanya Susi itu juga terjadikah gitu? Ngikutin banget berarti kan harusnya. Ketika Celine Dion kehilangan suaminya, dia tidak melakukan show selama beberapa bulan. Masa aku harus kayak gitu? Enggak dong, karena aku tetap diriku sendiri ya. Aku juga bukan Celine Dion ya. Nah kita beda juga ya. Enggak sih, cuman gini, aku ada kalanya jenuh membawakan Celine Dion di atas panggung. Ya, believe it or not, itu terkadang aku merasakan jenuh sejenuh-jenuhnya. Itulah mengapa aku berusaha mencari karakter lain di atas panggung untuk refresh. Nggak cuma aku sih, beberapa teman aku juga melakukan hal yang sama untuk refresh. Mungkin bulan ini aku bawain full Lady Gaga, nggak ada Celine Dionnya sama sekali. Ketika aku melakukan itu, pasti aku ada rasa kangen. Nah itu loh, rasa kangen untuk membawakan Celine Dion lagi. Ketika mungkin aku off sebulan dari Celine Dion, aku di Lady Gaga gitu kan, bulan depan ya aku sangat bersemangat bawain Celine Dion lagi. Sesemangat itu kayak this is brand new gitu. Walaupun lagu-lagunya pasti kan kita selalu muter kan, beberapa lagu hitsnya itu selalu kita bawakan terus, cuman feel-nya itu kayak baru lagi gitu. Jadi pembawaan kita di panggung lebih fresh dan lebih antusias lah, kelihatan lebih bersemangat lagi gitu. Tapi kalau ada permintaan gitu ya, pada saat tadi jenuh gitu, tapi kemudian ada permintaan penonton, kan taunya Susi udah Celine Dion nih, udah mungkin jadi semacam ciri khasnya gitu. Terus kalau ada permintaan kayak gitu, diturutinkah atau gimana? Ya ketika aku sih menuruti permintaan klien ketika show off air. Kalau show di Raminten Cabaret itu aku udah punya jadwal. Kita semua udah punya jadwal untuk bulan ini, lagu-lagunya apa aja. Bahkan kita setor jadwal untuk bulan depan tuh udah dari bulan ini. Itu berarti nentuin sendiri performance-nya. Iya, kita yang ngajuin lagu-lagunya, nanti manajemen yang mengatur susunannya. Oke. Berarti nyiapin semuanya materinya sendiri juga. Kemarin aku sempat lihat di IG story ada ngedit audio. Kalau untuk lagu yang aku bakal bawain nanti, aku selalu edit sendiri. Audionya selalu aku edit sendiri. Kan yang punya bayangan nanti aku performnya seperti apa kan ya diriku sendiri ya. Makanya aku ngedit lagu pun sendiri. Karena dengan aku mengedit sendiri itu aku bisa mengaturnya gitu loh sesuai bayangan aku. Oh nanti lagunya awalannya musik ini, lagu pertama ini, oh nanti dimasukin speech nggak ya, atau nggak langsung lanjut lagu kedua gitu-gitu. Wow. Untuk Celine Dion aku sering menyisipkan speech di tengah-tengahnya. Dan itu jadi, kita bilang itu jadi nilai plus sih. Ketika drag queen-nya Raminten Cabaret gak cuman menampilkan, membawakan lagunya aja, tapi bisa membawakan speech-nya artis itu dengan tempo yang sama. Jadi orang gak tahu itu ngomong apa lip sync sih sebenarnya. Kok itu ngomong sekarang nyanyi gitu-gitu. Ilusinya itu benar-benar full gitu ya. Iya. Ada gak sih respon yang paling bikin terharu, atau yang paling aneh, atau yang paling diingat gitu dari penonton kayak gimana? Ketika aku membawakan speech-nya Celine itu, orang berteriaknya kayak orang teriak tuh kayak gemes gitu loh. Aku ngomong thank you so much, it's a nice place to perform atau apa gitu kan. Orang tuh langsung kayak ketawa kayak ih gitu ya. Kayak itu lip sync apa ngomong, kok pas banget, ini lip sync tapi kok pas banget ya gitu loh. Bibir sama suara yang keluar itu pas banget gitu sih, kayak ngomong beneran gitu. Dengan ekspresi yang ya udah ngalir aja seperti Celine Dion ngomong gitu. Ketika mereka juga ikut nyanyi, aduh itu seneng banget deh pokoknya. Latihan biasanya tiap minggu sebelum perform atau setiap hari? Kita punya jadwal latihan juga, seminggu pasti ada sekali latihan. Di hari Rabu malam kita latihan rutin
hari Kamisnya kita GR di Raminten Kabaret, Jumat Sabtu kita perform. Tadi kan juga sempat cerita soal ya meskipun kadang-kadang kebawa gitu ya Celine Dionnya ke dunia nyata gitu, nggak cuma di panggung gitu. Tapi kalau dalam keseharian gitu, Arvin itu kayak gimana sih menjalani kesehariannya gitu? Ya udah sama aja sih sama yang lain gitu. Kan aku manusia juga, ya bukan makhluk halus. Kirain susananya kebawa gitu sampai dunia nyata ya? No, kalau aku hanya susana itu aku hanya mengagumi aja. Aku tidak mengikuti cara hidupnya yang mistis gitu, enggak. Bahkan ketika ada orang yang mengira aku pakai susuk gitu ya, no, aku tidak pakai susuk apapun sama sekali gitu. Aku hanya aku hanya make up, berkostum, pakai wig, bla 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 di panggung. Nggak ada istilahnya aku pakai susuk-susukan, nggak ada. Nggak mau lah, niatan sedikit pun tuh nggak ada. Tadi kan sempet cerita gitu kan, ada Oma tadi kan yang lihat kalau Susi itu benar-benar seorang drag queen gitu ya. Kan ada kayak semacam it factornya gitu kan. Sebenarnya apa sih yang harus dipunya seorang drag queen gitu? Kenapa Oma bisa bilang seperti itu? Menyebut bahwa dari pertama awal penyisihan kamu sudah kelihatan drag queen. Itu kenapa? Karena mungkin baru aku yang lip sync-nya selain lagu tapi membawakan speech di situ. Karena aku dari awal ikut lomba sudah kayak gitu ya. Aku udah ngebawain speech duluan. Speech dulu baru nyanyi. Itu di 2014 tadi kan ya? Iya. Aku nggak tahu, mungkin sebelumnya nggak ada. Soalnya yang aku tahu juga di Kabaret itu setelah aku itu jadi mulai beberapa ikutan bawain speech-nya artisnya gitu. If I'm not mistaken mungkin seperti itu sih. Jadi kayak ini mirip banget ya, bahkan speech-nya aja hafal gitu loh. Dan gaya-gayanya Celine Dion itu dapat banget gitu loh. Makanya Oma bilang seperti itu gitu. Mungkin beberapa mungkin ada yang sekedar tampil aja, asal cantik, kostumnya ngasal atau gimana. Ya aku juga dulu belum Celine Dion banget lah istilahnya waktu awal lomba itu kan. Dari wig-nya belum mirip banget juga, make up-nya belum mirip banget juga. Terus mungkin dulu aku masih teramat kaku juga, cuman ada gitu loh kelihatan sisi drag queen-nya itu dari Oma nangkep gitu loh, yang nanti kalau makin diasah makin jadilah. Sebelumnya berarti sudah pernah tahu atau lihat gitu ya drag queen itu kayak gimana performance-nya gitu? Pernah. Senior aku di Raminten Kabaret, aku nontonin mereka juga. Aku suka nonton ke Raminten gitu kan, nontonin pertunjukan mereka. Aku kagum sih gitu. Dan ada beberapa karakter yang emang aku kagum banget nih gitu, keren banget. Maksudnya bisa semirip itu membawakannya sampai aku pun nontonnya kayak ngelihat artisnya beneran. Salah satu contohnya adalah Anggun C. Sasmi. Di situ ada satu karakter yang membawakan Mbak Anggun. Sumpah mirip banget. Aku pertama nonton dia tuh kayak wow banget gitu. Mungkin dari fisik dia jauh lebih tinggi dari Mbak Anggun asli. Cuman serius mirip banget gitu loh. Ketika kamu nonton aja mungkin kamu gila ya Anggun banget ya. Dia tuh Anggun banget gitu. Sampai gaya-gayanya, the whole package lah pokoknya. Apalagi sekarang dia udah bawain speech-nya juga. Bahkan ketika aku udah menjadi teman nih ya dengan mereka ini, terutama dengan si sosok Mbak Anggun itu di Kabaret, aku tetap kagum dengan penampilan dia di atas panggung. Aku tetap ketika dia di panggung gak peres ya ini ya. Kan ada monitor nih di backstage. Kita bisa lihat performan teman-teman kita di panggung. Ada monitor. Nonton gitu. Nah, ketika Mbak Anggun aku suka nonton gitu loh. Suka nontonin ntar kalau udah selesai udah aku lanjut ngapain lagi, benerin apa gitu. Ada juga Beyonce, ada juga Nicki Minaj. Agnes Monica. Banyak lah, dan itu keren-keren banget sih. Aku sebagai teman mereka sendiri sekarang yang udah jadi teman aja aku masih kagum lah sama mereka itu. Tapi ini enggak sih ada yang selain teman-teman yang di Raminten gitu, ada enggak sih drag queen yang jadi semacam role model gitu ya? Mungkin RuPaul atau yang lainnya. Oh ya, kalau kita tetap ngikutin ya kayak drag queen di luar seperti drag queennya di RuPaul Drag Race itu, dan teman-teman drag queen yang di luar kota sana. Salah satu contohnya yang di Bali itu kan, mereka yang di Balijo atau di Mixwell gitu ya. Kita berteman juga, walaupun beberapa belum sempat ketemu ya
secara langsung, cuman pertemanan kita di lewat Instagram ya, itu lumayan deket sih. Dari 2014 sudah ikut kompetisi, kemudian 2019 dan ternyata baru lulus kuliah kan. Orang tua tahu nggak sih kalau Susi itu drag queen gitu? Kalau orang tua sih nggak tahu, pastinya nggak tahu ya, dan aku belum siap untuk mengasih tahu gitu. Cuman orang tua aku tuh udah tahu sih kalau aku kerja di Raminten Kabaret tuh tahu, tapi taunya sebagai dancer. Karena kan orang tua kan udah tahu ya dari kecil aku penari kan, dan waktu aku punya grup dance di Jogja orang tua juga tahu tuh aku ngedance sana sini juga orang tua tahu. Sampai aku di Kabaret taunya masih dancer bukan sebagai drag queen. Itu yang bikin di sosial media kan cuman munculnya karakter Suser Ravina ini gitu ya. Kalau akun pribadi gitu nggak dilepaskan gitu nggak sih antara sosial media ya jadi Suser Ravina aja, tempatnya Suser Ravina aja biar nggak ada orang tahu gitu atau gimana? Iya dong, harus dibedain dong. Dalam kehidupan sehari-hari ya aku ya sebagai aku gitu loh. Tapi ketika ada orang tahu, loh kakak yang ini ya yang jadi Celine Dion kan, kakak Celine Dionnya Kabaret kan gitu-gitu ya. Itu aku kalaupun ada orang di luar sana ketika notice aku si Suser Ravina, aku ya seneng-seneng aja gitu loh. Malah seneng karena kan aku nggak menutup diri di sosial mediaku kayak di Instagram gitu kan, aku nggak menutup diri. Ketika aku nggak make upan sehari-hari, aku juga kadang bikin story. Oke. Iya sering kok. Sering kayak gitu, yang bare face gini gitu, nggak yang make up Celine Dion gitu. Misal lagi GR gitu-gitu. Atau lagi di mana aku bikin story gitu ya, aku nunjukin muka asliku gitu. Responnya mereka ya beda-beda sih, cuman kebanyakan ya loh ini aslinya kamu ya kak gitu-gitu kan. Ya cakep juga ya ternyata gitu-gitu. Ya macam-macam lah. Lebih kurang sebenarnya orang juga bisa mengerti atau membedakan yang di panggung itu ya kerjaan aja gitu. Kalau aku bilang sih pengguna sosmed sekarang tuh, terutama penonton aku itu yang nge-follow aku tuh ya udah pada cerdas-cerdas ya. Maksudnya Suser Ravina itu hanya sosok di panggung aja gitu loh. Kehidupan sehari-hari aku juga tetap ya kayak Celine Dion open book lah gitu. Celine Dion. Oke. Tetap open book. Ketika aku nggak show gitu, aku tetap bikin story bare face. Ketika aku mungkin lagi sama teman-teman juga bare face juga. Kalau love life gimana? Love life sempat pacaran, dia tahu aku bukan Suser Ravina. Dari dia tahu aku bukan Suser Ravina sampai akhirnya tahu aku Suser Ravina. It's okay. Ada yang berawal dari Suser Ravina dulu, baru tahu aslinya aku juga ada sempat. Kalau kayak gitu tuh Susi sendiri pengennya dilihat sebagai Suser Ravina kah atau sebagai Arvin? Ya kalau untuk love life sih yang jelas pasangan aku harus bisa menerima sisi aku yang lain, sisi aku sebagai Suser Ravina gitu loh. Mau nggak mau harus mau terima gitu. Itu kalau buat aku itu yang jadi kuncian dulu sih. Kalau dia udah it's okay aku sebagai Suser Ravina ya itu aku kunci sih. Jadinya nggak perlu ada lagi yang ditutup-tutupi gitu. Tapi ini nggak sih menjelaskan itu kepada pasangan gitu ya, atau calon pasangan gitu? Susah nggak sih prosesnya itu? Kalau sebenarnya nggak susah kalau dia udah tahu aku sebagai Suser Ravina duluan sih. Pasti kan ya udah kan sama sosok Suser Ravina aja it's okay gitu loh. Dari beberapa orang yang aku ajak ngobrol gitu ya, ada orang yang nggak seneng sama yang terlalu feminin dan sebagainya gitu kan. Ada yang kayak gitu, bahkan kelihatan ngondek dikit gitu aja kan nggak mau gitu kan. Sempet ketemu hal-hal yang semacam itu nggak sih? Sempet sih. Respon orang tuh beda-beda ketika tahu sosok Suser Ravina aslinya adalah aku yang seperti ini gitu tuh. Ada yang makin tambah suka, ada yang jadi ya gitu. ya itu terserah mereka ya. Aku tuh nggak bisa maksa orang untuk suka aku gitu loh. Terserah orang aja. Mereka mengapresiasi aku ya alhamdulillah gitu. Aku balas gitu kan. Tapi ketika ada orang yang terus nggak suka sama aku ya udah ngapain aku pikirin. Aku tuh nggak suka mikirin hal-hal yang nggak enak gitu loh. Nggak usah aku pikirin. Ya udahlah, ya udah sih. Bukan aku membenci ya, beda ya. Beda kalau aku membenci gitu. Aku nggak membenci teman. Oh ya udah. Kadang kan ada orang yang mungkin mempertanyakan diri sendiri. Aku kayak gini ada yang mau nggak sih gitu-gitu? Ya karena
ya ini kan udah pilihan ya. Mungkin dulu aku waktu sekolah masih kayak istilah mencari jati diri gitu. Aku tuh siapa sih, aku tuh sebenarnya arahnya mau kemana sih gitu. Cuman sekarang ya udah ngejalanin kayak gini ya udah, aku udah menemukan diri. Kalau gender gitu, Susi nyamannya disebutnya sebagai laki-laki atau Terserah orang mau nyebutnya gimana, terserah aja. kalau sehari-hari orang manggilnya Susi gitu ya? Iya, karena teman-teman kabaret udah kebiasaan manggil aku Susi ya. Susi gitu-gitu. Ada yang manggil Mas, manggil Kak gitu-gitu sih gitu. Tapi pengennya dipanggil apa? Aku sih bebas aja sih. Bebas ya? Bebas Gak aja. usah pakai label lah ya, Nggak usah ribet pakai gitu label ya. lah, nggak usah. Udah sesukamu aja lah. Nah, full time kan 3 tahun ya, lebih kurang di Raminten sudah. Apa sih yang bikin jatuh cinta sama drag queen? Dengan aku menjadi drag queen, aku bisa mengekspresikan diri sih yang jelas. Yang selama ini aku lip sync doang di depan kaca ya kan, di dalam kamar gitu-gitu kan, seolah-olah jadi Celine Dion di situ kan. Akhirnya aku bisa mengekspresikannya bebas lepas di atas panggung gitu. Apalagi dengan tampilan yang total ya. Itu terus dari sini juga aku bisa dapat ya penghasilan dari sini juga gitu kan. Dari sini juga aku bisa kenal beberapa orang hebat, serius loh. Beberapa orang hebat, aku nggak bisa sebutin satu-satu lah ya. Aku bisa kenal para Asian top model, terus beberapa artis yang nonton yang akhirnya juga berteman gitu. Terus jurnalis gitu kan. Dengan dancer lain di luar sana, dengan drag queen lain di luar sana, orang-orang hebat itulah aku bersyukur. Wow gitu ya. Nggak nyangka aja sih kayak gini tuh. Ternyata wow banget. Susi ngarepnya orang bisa belajar apa gitu ya dari sesudah nonton pertunjukannya Susana Ravina gitu. Aku harap sih orang-orang setelah menonton Susana Ravina atau menonton pertunjukan kami tuh jadi lebih terbuka sih pikirannya, bahwa kita berdandan seperti ini, perform di atas panggung itu hanya untuk hiburan semata, hanya untuk berkesenian. Ini tuh sebuah karya seni juga. Apalagi kita di kota Jogja ya, yang memang kota seni banget ya. Ini lebih terbuka pikirannya, lebih show kita, pertunjukan kita lebih diterima lagi di masyarakat gitu loh. Dan itu kita rasain sih, kita semakin berasa impact-nya itu beneran kerasa banget. Makin kesini orang makin penasaran dan antusias, bahkan kita punya penonton tetap. Oh. Iya, kita punya nonton. Iya, bahkan itu dari luar kota loh. Wow. Dari Surabaya, dari Jakarta gitu, kita punya penonton tetap yang ya ampun, mereka sering banget loh. Udah hafal gitu ya muka-mukanya. Padahal udah hafal, kita sering loh. Misal ada penonton yang ngubungin kita lewat DM ya, Instagram gitu. Kak, aku mau nonton bulan depan atau enggak minggu depan atau enggak minggu ini lah gitu. Oh iya, terus kita seneng banget ketika nanti bisa nggak sih habis perform kita nongkrong bareng atau makan bareng gitu. Kita seneng banget kalau ada yang kayak gitu. Bahkan kita pun sering melakukan hal yang sama gitu ke penonton yang depan. Kak, nanti habis ini nongkrong yuk sama kita gitu. After show kita makan, kita di kafe mana lah gitu, makan minum ngobrol bareng gitu. Iya berarti nanti bisa lihat aslinya dong kayak gimana gitu kan. Iya kan, kita kalau udah nggak show kan kita hapus make up gitu. Oh ya mau kita jadi banyak teman gitu loh. Bakalan sampai kapan kira-kira jadi drag queen, atau punya goals besar gitu nggak sih, mau tampil di mana gitu? Kalau ditanya mau sampai kapan, aku nggak bisa jawab sih ya. Mau sampai kapan, karena seniman itu nggak ada kata mati untuk berkesenian gitu loh, untuk berkarya terus, nggak ada batasan umur, nggak ada batasan bla 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 gitu. Selama masih berpassion, selama masih badan kita masih mampu, ya udah gitu. The show will always go on. Makna cinta buat Susi apa? Lala, cinta ya. Mungkin karena aku terimpact terus sama lagu-lagu Celine Dion selama ini ya. Cinta buat aku tuh ya, cinta itu adalah kekuatan sih. Contoh simpelnya aja gini, diri aku ya, mungkin diri orang lain juga. Misal nih, aku lagi sakit, mungkin lagi terbaring lemah, tak berdaya gitu-gitu kan. Tapi ketika misal nih aku punya pacar gitu kan, atau enggak punya orang yang disenengin, lagi butuh bantuan kita gitu kan, aku nggak bakal aku lagi sakit ya, sorry maaf gitu. Selagi aku mampu, pasti walaupun aku lagi nggak enak badan lah, pasti kan aku bakal ngelakuin tuh, atau bakal nyamperin atau memberikan pertolongan kalau dia mungkin minta tolong sebisa aku gitu. Nah mungkin ya itu, cinta itu kekuatan sih, memberikan kita tuh power gitu loh ya. Buat aku cinta itu ya kekuatan sih.
Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Sejak awal, drag memang lekat dengan dunia pertunjukan. Drag sudah ada di banyak budaya, misalnya dalam seni kabuki di Jepang, performer pria memakai kostum perempuan yang biasa disebut konagata. Sementara kalau di Indonesia, seni pertunjukan seperti lengger juga menampilkan pria yang berdandang seperti perempuan. Anda juga bisa ketemu dengan karakter semacam ini di kesenian ludruk di Jawa Timur. Kalau benar dunia ini panggung sandiwara, sadar atau enggak, kita memang memilih peran kita masing-masing. Seperti apa yang dilakukan para drag queen. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.